Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Yogi Prananta Sianto dari instansi SD Negeri 1 Sindang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan tugas topik 1.4.C tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesimpulan peran, berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu di SD Negeri 1 Sindang. Seorang guru yang baik adalah guru yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep penting dalam budaya positif, yaitu yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, posisi kontrol restitusi, dan yang keempat, keyakinan kelas, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Berikut adalah pembahasan terkait disiplin positif secara ringkas. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum, 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga, guru sebagai teman, dan yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kemudian, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan mendorong atau memotivasi untuk menemukan jalan keluar atau solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Kemudian selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi. Berikut adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertama, yaitu menstabilkan identitas, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada peserta didik untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga peserta didik dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya terkait dengan budaya positif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud oleh seorang guru apabila mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah ataupun kelas. Selanjutnya, budaya positif merupakan nilai guru penggerak. Salah satu perubahan yang
diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya budaya yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaannya berikut adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman yang telah saya peroleh, saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan atau diterapkan di lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru yang lain. Kemudian hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan disiplin diri, sikap, perilaku, mental, dan emosional peserta didik. Kemudian pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah peserta didik selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang berperan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman, saya menangani peserta didik yang datang terlambat masuk sekolah dan membuang sampah sembarangan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan peserta didik mampu belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi dari dalam diri peserta didik atau motivasi internal pada diri peserta didik untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Menurut saya, yang harus diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani sebuah persoalan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Oke, menurut saya sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Untuk manajer, saya lakukan jarang. Pada saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian perasaan saya sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dan pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Menurut saya itu pernah melakukannya, tetapi hanya tahapan menstabilkan identitas dengan pertanyaan dengan contoh yang tulis adalah yang kamu lakukan wajar. Dan validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal ini. Dan pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal penting yang saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua supaya budaya positif tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah ataupun kelas, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan di lingkungan rumah atau masyarakat agar menjadi suatu kebiasaan yang lambat laun menjadi suatu ciri khas suatu generasi yaitu berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah rancangan tindakan aksi nyata dari modul 1.4. Latar belakang, apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan ini? Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara keseluruhan oleh warga sekolah sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi peserta didik belum dapat tercipta dengan baik dan ideal. Berdasarkan belum ratanya pemahaman konsep budaya positif oleh warga sekolah, maka perlu dilakukan aksi nyata dalam bentuk pengimbasan atau diseminasi pemahaman supaya tercipta dan terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dan tujuan, apa dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada setiap peserta didik melalui keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian berikutnya adalah tolak ukur. Bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik? Yang pertama, terlaksananya kegiatan diseminasi atau pengimbasan. Kedua, terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan peserta didik. Yang ketiga, setiap warga sekolah memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan keyakinan sekolah. Dan yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan peserta didik di kelas ataupun di sekolah. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, komite, dan rekan guru. Dan yang kedua, melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif. Dan yang ketiga, membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas serta menempelkannya di dinding-dinding kelas. Dan dukungan yang dibutuhkan, apa saja dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, tentu dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, rekan guru. Tiga, komite sekolah. Yang keempat adalah orang tua peserta didik. Dan yang kelima adalah peserta didik. Dan yang keenam adalah sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas asturo, spidol, penggaris, sticky note, dan lain sebagainya. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.